Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom yang ada di rumah masing-masing juga. Puji Tuhan. Ada sukacita semua? Amin. Serius banget. Iya, saudara, coba kita lihat beberapa hal sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Saudara, sebenarnya cuma satu ide yang tersirat di dalam pikiran saya. Saya bilang, bisa nggak kita ngelukis sama-sama? Tapi saya juga sebenarnya bingung, saudara. Kalau ngelukis sama-sama itu hasilnya akan jadi gimana? Bisa jadi berantakan nih. Itu yang saya pikirkan gitu ya. Dan kemudian kita bagi dengan 4 kelompok. Ada satu kanvasnya. Dan Pak Stanley sebagai grup yang keempat ya, kalau nggak salah ya Pak Stanley. Iya. Pak, apa yang Bapak mau buat? Saya tanya kepada Pak Stanley. Saya coba rancang aja ya. Jadi Pak Stanley yang merancang, suami istrinya kompak ya, saudara. Bisa ini nanti bisa diperlombakan siapa keluarga yang paling kompak. Kemudian Pak Stanley memulai dengan kurang lebih 30 menit ya, Pak Stanley. Lukisannya masih serba kosong. Hasilnya begini, saudara. Hasilnya begini, dan ada seorang pelukis kawakan. Sayang orangnya nggak ada di sini. Ada di Zoom ya? Wow. Seorang pelukis kawakan yang luar biasa. Dia mencoba untuk membuat supaya lukisannya menjadi hidup, hanya menambahkan rumput-rumput doang. Pak Paul, dia kelompok yang ketiga kalau salah ya. Kedua. Nah, jadilah rumput-rumput. Ditambah dengan Ibu Syuri juga ya. Dengan ikan-ikannya supaya ada kehidupan. Ikannya pada terbang semuanya ke sekolah. Kelihatan ini anak ikan paus. Iya. Lumayan luar biasa saudara. Dari lukisan yang kosong, jadi sekarang ada rumputnya, ada pohonnya, ada kapalnya. Dan kemudian ditambah dengan dia, nah ini pelukisnya lebih profesional lagi. Udah ada birunya. Ini saya nggak tahu siapa yang membuat ICCC. Lagi terkatung-katung di tengah danau. Orangnya cuma satu. Kelihatan nggak? Orang hitam. Ya, gunungnya masih saljuan. Dan yang sebelahnya hijau, yang sebelahnya salju. Iya. Dan akhirnya dilukis terus, akhirnya jadi begini. Luar biasa. Luar biasa. Ada pohon, ada ikan, ada perahu, ada burung-burung, ada kehijauan, satu suasana yang cerah. Saya terus melihat, wow. Ternyata 4 kelompok, kalau kita bisa kerja sama-sama, hasilnya not bad loh. Bagus loh. Ya, puji Tuhan ya. Siapa yang bangga? Yang ikutan melukis juga bangga. Bayangkan, apalagi yang ikut melukis. Ya, puji Tuhan. Itu sedikit dari apa yang kita lakukan. Tepuk tangan untuk semua. Ya, nanti bisa di-download masing-masing lukisannya supaya bisa di-print out, supaya jadi kenang-kenangan di rumah masing-masing. Ini lukisan kelompok kita waktu retreat di Eagle Nest. Luar biasa. Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema selangkah lebih maju. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur
di akhir daripada retreat ini Tuhan, kami bersama-sama mau kembali merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Supaya bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tapi dengan Roh-Mu yang kudus. Yang boleh membawa kepada kami semua ya Bapa. Apa yang harus kami perbuat untuk next. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah setiap hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan boleh menjamah akan hamba-Mu. Sehingga sungguh-sungguh apa yang disampaikan sesuai dengan maksud daripada firman Tuhan. Tuhan menjamah akan tempat ini. Tuhan menjamah akan setiap waktu ini Bapa. Setiap hati kami. Kami sungguh serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selangkah lebih maju. One step forward. Saudara, saya percaya kita bisa berubah. Jika kita mengerti kekurangan kita itu apa. Misalnya kekurangan saya apa? Saya ini kegemukan. Bisa berubah nggak? Bisa nggak? Kalau saya sadar gemuk. Kalau saya ngomong nanti yang lain tersinggung. Jadi saya sendiri lah. Dijamin nggak tersinggung. Jadi kalau saya sadar saya gemuk, apalagi kalau saya timbang, wow, udah 95. Seminggu kemudian, wah turun, udah 100. Kalau saya sadar, saudara saya gemuk, saya buru-buru akan pikirkan gimana caranya saya bisa berubah supaya jadi 55. Kata istri saya, mustahil. Memang susah, saudara, untuk mengurusi badan itu. Menggemukkan badan lebih mudah. Kecuali Pak Aguan, susah untuk menggemukkan badannya katanya. Padahal makannya lebih banyak dari saya loh. Saudara, main tenis ya? Oke, Pak Taufik, ditunggu setiap hari di rumah. Dan untuk kita berubah itu, artinya ada satu kemajuan. Kita perlu apa? Komitmen. Oke, mulai sekarang saya mau diet. Tapi kalau diet tanpa komitmen, cuma komit doang. Saya cuma ngomong, Pak Aguan saya mau diet loh. Pak Taufik, saya mau diet loh. Sama istri saya mau diet loh. Semuanya senang. Yes! Tapi cuma ngomong doang. Besoknya makan cake, es krim. Terus 2 hari kemudian makan all you can eat. Wah, pasti kurus. Saudara, untuk diet memang perlu, untuk maju kita perlu komitmen. Ya, ini cuma satu contoh aja. Dan juga memang perlu kerjasama. Sampai ada satu pendeta katakan, mohon saudara-saudara yang mengasihi saya, jangan sering-sering kasih makanan sama saya, kalau nggak saya cepat mati. Karena sekarang banyak pendeta jadi gemuk kan ya, karena jemaatnya terlalu baik, kasihnya makanan-makanan yang enak-enak gitu kan, betul nggak? Betul nggak? Saking cintanya jemaat itu, dan nggak sadar apa yang diperbuatnya, pengen supaya pendetanya cepat mati, supaya ganti pendeta yang baru gitu ya. Haleluya. Saudara, kita perlu kerjasama dan kita perlu kerjasama. Kalau saya bilang, saya mau diet, lah tolong dong sama-sama. Ada yang kasih sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Ini contoh. Betul nggak? Terus dibantu dengan Ibu Hana tiap hari. Nah, Pak Roni, kita yoga yuk. Saya tahu Ibu Hana, tadi saya ngelipat perut itu susah sekali. Ngelipat perut itu susah. Nah, dan saya tahu saya sudah berubah. Dulu rambut saya hitam, sekarang nggak ada. Sudah berubah. Saudara, untuk maju, kita butuh saling tolong-menolong.
satu dengan yang lain. Kita perlu kerjasama. Baru nih dia, ada yang doain, ada yang menopang mungkin dengan dengan resep khusus, ada yang ajak olahraga kayak Pak Taufik, tiap hari baru nih kita main tenis sampai gempor dan sebagainya. Dan kalau kita kerjasama, pasti pendetanya jadi kurus. Sebenarnya hanya contoh. Kalau itu saya yang mau berubah. Apakah kita juga mau berubah sama-sama? Apa yang perlu kita semua berubah? Apa yang perlu saya selangkah lebih maju? Apakah saudara merasa sekarang ini cukup? Cukup enak? Cukup sehat? Gimana kerohanian? Oke, no problem. Berarti udah merasa cukup dong. Ya, berarti engkau merasakan bahwa saya nggak perlu lebih lagi. Dan ini bahaya. Saudara, apa yang disampaikan selangkah lebih maju. Artinya kita mau mengubah setiap kehidupan kita supaya jauh lebih baik dan bukan hanya teori. Ya, kita pengen seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, maka misalnya jemaat ini akan bertambah jadi 50 orang. Misalnya. Tahun depan jadi 100 orang. Misalnya. Ya nggak bisa cuma doa doang. Kita perlu kerjasama. Ada yang kenalin, ada yang bawa, ada yang memupuk, ada yang menabur, ada yang membimbing, ada yang mendoakan, dan sebagainya. Kita perlu suatu kerjasama. Balik lagi, lihat hasil kerjasama kita. Menghasilkan suatu lukisan yang bagus. Hasil kerjasama kita, maka akan menghasilkan suatu pekerjaan Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 yang menggambarkan suatu komitmen dari seorang pemimpin. Yosua bertanya kepada orang Israel, di mana mereka cenderung untuk nyeleweng dalam masalah iman mereka, dalam masalah kesungguhan mereka, di dalam mereka mengikut Tuhan. Dan ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel yang sudah dibimbingnya sekian lama. Jadi kata-kata ini satu kata-kata yang sangat indah sekali. Mari kita bacakan bersama-sama. Sama-sama. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam pilihan. Betul nggak? Tiap minggu kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau beribadah nggak? Mau ke gereja nggak? Mau persekutuan nggak? Saudara bisa memilih hari Minggu itu untuk ibadah, persekutuan, atau jalan-jalan. Minggu depan mau ibadah atau mau jalan-jalan? Pilihan toh? Betul nggak? Pilihan kita itu sangat menolong untuk ke depan apa yang harus kita lakukan. Hidup dalam Tuhan adalah pilihan bukan hanya setiap minggu, tetapi juga setiap hari. Tiap hari mau berdoa, mau baca Alkitab nggak? Mau bersekutu dengan Tuhan nggak?
Hidup adalah pilihan dan ingat Tuhan sudah memilih kita. Tuhan memilih kita supaya menjadi anak Tuhan. Loh, percaya nggak Pak Nugroho? Tuhan sudah memilih Pak Nugroho. Itu adalah satu precious. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Saudara, hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam komitmen. Di sini dikatakan ibadah. Ya, di dalam firman Tuhan ini katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apa arti ibadah di sini, saudara? Di dalam bahasa aslinya, ini mau menceritakan kepada kita, ada latar belakangnya yaitu para budak yang mempersembahkan kepada persembahan-persembahan mereka ini kepada Allah. Dan biasanya ketika mempersembahkan, ini kok lagi pada sibuk sendiri? Halo. Hah? Marta tolong back to here. Kita nggak makan nggak apa-apa. Kesini dulu deh, kita ibadah dulu. Oke? Ya, thank you. Iya, ini lebih penting daripada makanan. Nah, kita bisa di rumah makan, tapi kita butuh makanan rohani. Saudara, ketika ibadah, ketika kita merenungkan kata ibadah ini, artinya itu para budak yang mempersembahkan persembahan kepada Allah dengan meniarap dengan satu sikap tahu tiarap gitu ya. Jadi ini satu sikap yang sebenarnya sangat hormat sekali, kagum dan takut kepada Allah. Jadi saudara, sebelum Yosua sebagai pemimpin dia berpisah kepada orang Israel, sebelum dia meletakkan akan jabatannya, maka dia membawa akan suku-suku itu ke satu tempat, yaitu di Lembah Sikem. Lembah Sikem itu antara Gerizim dan Gunung Elbau. Saudara, Lembah Sikem di sini itu terletaknya di tengah-tengah daripada Israel. Mungkin kita kurang terlalu memperhatikan. Sikem artinya suatu punggung, bahu. Sikem artinya suatu standar. Kenapa saudara Yosua memilih tempat ini? Mungkin bukan cuma asal pilih tempat karena tempatnya bagus atau gimana. Bukan saudara. Tetapi di tempat ini ada satu sejarah. Ini suatu kota yang bersejarah di mana ini pertama kali Allah menunjukkan dirinya kepada Abraham. Luar biasa. Saudara, di mana di tempat ini Abraham mempersembahkan mezbah kepada Tuhan, suatu korban kepada Tuhan. Dan di tempat ini juga, di daerah ini, di mana Abraham dikubur. Di sini juga Yakub telah mendirikan sebuah mezbah dan mengajak keluarganya untuk membuang semua berhala mereka. Jadi Sikem ini satu tempat khusus, saudara, yang mempunyai nilai sejarah. Dan di dekat situ Yosua sebelum juga telah memimpin suatu upacara di mana sebelumnya Yosua mengajak orang-orang Israel untuk mentaati hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat. Dan kota Sikem juga menjadi satu tempat kemenangan. Kita ingat ada seorang yang bernama Sikem juga. Dan seluruh penduduk ini dibunuh karena Sikem memperkosa Dina. Ingat? Anak dari Yakub. Saudara, di kota inilah tempat Kanaan yang menjadi wilayah suku Manasye
di mana Yosua mengingat akan semua keberhasilan bahwa semuanya itu ingat bahwa Tuhanlah yang memberkati Israel, Tuhanlah yang memberkati akan kita semua. Yosua mau membawa semua orang-orang Israel untuk masuk ke tempat ini dan memperbaharui akan komitmen mereka di hadapan Tuhan. Komitmen supaya orang Israel jangan lupa dengan kebaikan Tuhan. Komitmen supaya orang Israel benar-benar menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Karena itu Yosua katakan, pilihlah pada hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Pilihlah pada hari ini. Yosua mau menekankan betapa pentingnya hari ini. Sekarang, di tempat ini. Itu adalah waktu bagi orang Israel untuk mereka memberikan satu komitmen kepada Tuhan. Saudara, betapa penting waktu Kairos, waktu Tuhan. Waktu itulah di mana saya berumur 12 tahun. Saya bertobat, saya datang kepada Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Dan ternyata pertobatan itu diikuti dengan pertobatan yang harus terus-menerus di dalam hidup saya, yang terus-menerus diperbaharui. Betapa penting penyerahan yang terus-menerus. Itu adalah waktu Tuhan. Itu adalah di mana ketika saya menjerit, menangis, datang kepada Tuhan. Dan ketika saya sangat muda sekali, di mana Tuhan mengubah seluruh hidup saya. Kapan Tuhan pernah berbicara kepada saudara? Kapan Tuhan pernah menyentuh akan hati? Masih ingat? Kapan kita mengalami cinta yang mula-mula daripada Tuhan? Masih ingat? Atau kita nggak pernah mengalami semuanya itu? Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara pernah mengalami, masih ingatkah ketika saudara menggebu-gebu datang kepada Tuhan? Nangis, berseru kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, mulai saat ini aku sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Engkau. Masih ingat? Berapa tahun yang lalu? Berapa puluh tahun yang lalu? Masih ingat? Ketika saya khotbah, ketika saya siaran mengenai misi. Kemudian ada seorang hamba Tuhan setelah selesai. Dia datang kepada saya. Ron, sebenarnya kalau kamu sharing mengenai China, dan kamu datang, pergi ke sana. Saya juga sebenarnya pernah dipanggil oleh Tuhan ke sana. Loh, kenapa nggak pergi? Terus terang, saya bingung. Saya ngeri, saya takut. Dan kalau sekarang saya pergi, anak saya udah 2, udah gede-gede semua. Saya harus kenal lagi siapa yang support saya. Siapa yang akan menolong saya di sana. Ngeri saya, Bang. Tapi ada satu kepedihan di dalam hati dia. Yang dia merasakan, kenapa saya nggak melakukan panggilan Tuhan? Dan kalau saya pikir, waktu saya umur 25, kenapa saya bisa senekat itu dan saya mau untuk pergi dalam panggilan misi? Padahal saya juga kalau saya pikir-pikir sekarang, ngeri juga ya. Kalau saya tanya lagi kepada diri saya sendiri, mau nggak kamu pergi ke China? Bentar ya, saya harus berdoa 5 tahun lagi. Mungkin. Ya. Tapi pada waktu itu Tuhan menggerakkan sedemikian rupa. Itulah Kairos. Itulah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan buat setiap kita itu berbeda. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, jangan sekali-kali kita tahan hati kita. Atau kita akan jadi Firaun. Artinya bandel. Artinya kita mengeraskan hati
Dan semakin kita mengeraskan hati, kita lihat di dalam Alkitab, semakin hati kita dikeraskan. Gak enak jadi orang yang keras hati. Dan paling mengerikan, semakin tua kalau kita semakin jadi orang yang keras, hancurlah hidup kita. Dan penuh dengan kesakitan dan keperihan hidup kita. Saya sudah melihat orang-orang yang mengeraskan hatinya. Sebenarnya saudara, saya jauh lebih beresiko daripada teman saya ini hidupnya. Tapi puji Tuhan, walaupun saya gendut, dan istri saya seringkali bilang, kamu cek di lab. Saya bilang, percayalah. Saya rasa sehat. Dia penasaran. Cek di lab darahnya. Cek kolesterol. Gula kamu pasti tinggi. Cek gulanya. Normal. Padahal gendut. Gitu ya. Dicek gulanya dia lebih tinggi dari saya. Yang salah siapa coba? Terus dia kasih tahu, cek gitu loh. Sorry. Saya mau kasih tahu kebaikan Tuhan gitu loh. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya nggak mau lebih gendut. Saudara, waktu Tuhan itu penting. Ketika Tuhan berbicara, jangan jadi orang yang bandel. Lakukan. Teman saya itu beberapa tahun kemudian ketemu dengan saya lagi. Dia dalam keadaan stroke. Istrinya juga banyak problem dalam masalah kesehatan. Sekali lagi, saudara, sebenarnya saya jauh lebih beresiko daripada dia yang hidup di Jakarta. Tapi saya bersyukur ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup kita secara khusus. Amin. Tuhan akan tolong, Tuhan akan lebih memberkati hidup kita, walaupun seberapa sulitnya. Ya. Sekali lagi betapa penting hari ini. Kalau Tuhan berbicara, jangan kita mengeraskan hati kita. Izinkan kita buka hati kita. Dan katakan, Tuhan, aku mau. Saudara, di tempat ini, Yosua mengajak seluruh umat Israel untuk membuat suatu komitmen. Saudara, saya ingat juga, saudara, hari-hari di mana hamba-hamba Tuhan yang lain seperti Yakub, dia bertemu dengan Tuhan sehingga ada kota Betel yang mengatakan itu adalah rumah Allah. Tempat di mana Yakub melarikan diri, tertidur, dan dia bermimpi melihat tangga yang menghubungkan langit dengan bumi, dengan para malaikat yang naik turun. Sementara Allah ada di puncak tangga, menjanjikan Yakub bahwa kelak ia akan memiliki tanah Kanaan. Yakub bangun, ia mengurapi batu itu dengan minyak dan menamainya itu Betel. Saudara, sekali lagi, mungkin hari ini adalah suatu pertemuan saudara dengan Tuhan. Penting sekali kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Bukan hanya sekedar beragama. Kita jadi orang Kristen atau kita beragama apapun juga. Percuma kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan engkau. Kita udah cukup susah hidup di sini, di dalam dunia ini. Amerika walaupun senang, tenang,
Tapi semua orang harus kerja keras. Betul? Dan makin lama, makin tua. Makin tua, susah juga. Sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Puji Tuhan kalau seperti Cihati, makin tua makin sehat, makin muda kelihatan. Udah umur 79 ya, masih bisa lari lagi. Saya juga mau. Tapi nggak setiap orang dikaruniakan seperti itu. Tapi saya punya pengharapan, saudara. Walaupun mungkin sakit ini, sakit itu, sendinya sakit, kakinya sakit, ada yang kram, kepala pusing, dan sebagainya. Suatu hari, semua sakit itu nggak ada. Suatu hari, kita punya tubuh yang baru. Ya. Suatu hari kita punya tubuh kemuliaan. Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nggak usah mikir lagi, harus ngekos di mana. Harus cari rumah di mana. Firman Tuhan katakan, jalannya itu dari emas. Pernah ada yang jalan di emas? Belum? Tapi satu hari saya akan jalan di emas. Bapak nggak tahu ikut nggak? Bapak masih mau ikut? Terus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Hah? Kalau mau ikut, jalan di emas bersama-sama dengan Tuhan, dengan tubuh kemuliaan, harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Saudara, apa yang menyebabkan orang Israel kurang setia dan kurang menyadari pentingnya beribadah kepada Tuhan? Satu, saudara, ibadah harus disertai dengan rasa takut kepada Tuhan. Takut ini bukan seperti semua lampu digelapin di sini, udah malam, petang, dan tiba-tiba ada yang putih, ngelihat situ, takut kabur gitu. Hantu! Bukan, saudara. Bukan seperti ngelihat hantu lalu lari. Ketakutan di sini mempunyai pengertian satu respect yang sangat tinggi. Saya takut kepada Paroni. Bukan artinya saya ngeri untuk ketemu Paroni. Tapi maksudnya saya respect sama Paroni. Maksudnya gitu loh. Ya. Saudara, bukan takut karena jika tidak melakukan maka saya akan dipecat, dihukum. Ini hubungan antara bos sama bawahan. Bukan. Tapi takut di sini ada satu perasaan yang gentar, kagum, hormat kepada Tuhan, tapi juga kasih yang sangat dalam. Saya takut kepada istri saya. Bukan artinya saya nggak bisa pukul dia. Bukan artinya saya nggak bisa melawan dia. Tapi artinya ada kasih, hormat, respect, cinta yang sangat dalam kepada istri saya. Ini contoh. Saudara, Tim Lahaya menuliskan silsilah orang yang hidup di abad ke-18. Ada satu orang namanya Max Jukes. Dia seorang penyelundup alkohol. Dan kemudian dicari semua data keturunannya. Ternyata ada 1026 keturunan. 300 mati muda. 100 orang di penjara, 190 pelacur, 100 peminum berat. Itu loh, record daripada Max Jukes. Tetapi saudara, ada seorang yang bernama Dr. Edwards, Jonathan Edwards. Pernah dengar? Dia seorang pelayan Tuhan. Dia mempunyai terdapat 729 keturunan. Di antaranya 300 menjadi pengkhotbah. 65 profesor, 13 penulis, 3 pejabat pemerintah, 1 wakil presiden. Inilah generasi orang yang takut akan Tuhan.
Generasi orang yang tanpa Tuhan sangat berbeda. Dan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Supaya semua keturunan dan anak-anaknya orang yang takut akan Tuhan juga hidup di dalam berkat. Percaya saudara? Kalau nggak percaya nggak usah percaya Tuhan. Tapi berbahagialah kalau kita bisa percaya, saudara. Nanti kita akan melihat bukti. Kalau saya bandingkan, saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi, papa saya ini termasuk yang paling kurang berharga di antara saudara-saudara. Saudaranya dokter, adiknya. Saudaranya ada pengusaha yang sukses. Jadi di mata saudara-saudaranya, walaupun papa saya adalah kokok yang terbesar, tapi buat mereka nothing. Nggak ada apa-apanya. Kami hidup dari kecil dari satu keperihan. Pas-pasan. Saya juga hidup dari pas-pasan. Mama saya bawa ke kota. Mau makan yang enak nggak? Mau. Kita lihat ya. Dikasih lihatnya suatu menu di restoran. Ada gambarnya gitu. Kemudian dia bilang gini, mama saya. Kamu makan ini? Mau. Nanti pulang mama bikinin. Nanti pulang mama bikinin. Dan puji Tuhan mama saya itu masaknya enak. Enak banget. Pulang dibikinan dan benar-benar enak. Makanya saya lebih senang makanan di rumah. Apalagi yang dimasak oleh mama saya. Saudara-saudara, saya ngelihat ketika saya ikut Tuhan sungguh-sungguh dan dibandingkan dengan koko saya tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu jomplang, saudara. Koko saya itu kesuksesannya cepat, luar biasa, dan saya masih tiarap terus. Bertahun-tahun sampai umur saya 40, 45, saya masih tiarap terus. Koko saya di sini terus. Dan suatu hari di umur 60, itulah saatnya dia turun. Dan disitulah saatnya saya naik. Saudara-saudara, saya merasakan di tengah situasi yang sulit dan semuanya serba terbatas, saya nggak bisa bayangkan bahwa anak saya bisa lulus S2 kedokteran di satu fak yang sulit, di satu sekolah yang sangat sulit, di mana lebih banyak orang-orang Indonesia masuk di sana. Tahu ya? Diulang terus tesnya. Anak saya nggak pernah di terus sampai selesai. Di masa S2, masuk S2, saya nggak pernah bayangkan bahwa teman-temannya dulu, seniornya, lebih pintar daripada dia, tapi nggak pernah dapat scholarship penuh. Padahal mereka udah nangis-nangis, ingin dapat scholarship penuh. Ada seorang temannya itu, seniornya, dari SD sampai SMA, masuk universitas selalu number one. Hebat sekali. Anak saya ini bukan orang yang seperti itu, yang paling number one, bukan. Tapi kenapa masuk S2, dia dapat scholarship penuh? Bukankah itu berkat Tuhan? Dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Walaupun dia sempat nangis-nangis, saya nggak bisa.
Tapi saya selalu menghibur diri saya sendiri. Dia kalau nangis-nangis nggak bisa, berarti dia akan belajar sungguh-sungguh dan pasti akan lulus. Dan benar lulus. Saya ngelihat saudara, Tuhan memberkati secara khusus kehidupan keluarga kami. Dan saya berani untuk katakan, ikut Tuhan memang ada di bawah berkat daripada Tuhan secara khusus. Tapi jangan selalu motivasinya itu berkat terus. Saya mau luruskan di sini. Bukan artinya ikut Tuhan harus selalu kaya, bukan. Saya tidak mencari kekayaan itu. Dan saya tahu proporsi saya sebagai hamba Tuhan bukan itu tujuan hidup saya. Tetapi Tuhan memberikan, memberkati secara khusus. Buat saya sering katakan kepada anak, coba lihat. Kita kalau bisa punya rumah seperti ini, bisa kumpul sama-sama. Kita mau makan apa? Masih bisa. Bukankah itu berkat daripada Tuhan? Amin. Saudara, takut akan Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, ayo kita takut akan Tuhan. Karena ini akan membawa kepada berkat yang sungguh-sungguh khusus. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dari hati yang terdalam. Istri saya selalu mendoakan satu-satu anak supaya mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saya belajar dari orang-orang China. Di desa-desa kalau mereka beribadah, mereka datang dari tempat yang jauh. Bukan dengan Mercy, bukan dengan motor, mereka datang. Mereka jalan kaki 1 jam. Untuk mereka datang beribadah. Entah mereka yang muda, entah yang tua. Mereka tertatih-tatih dengan bawa semua pikulan sayur-sayuran, buah-buahan. Mereka jalan dari sebelah gunung sampai ke gereja itu. Dengan jalan gak peduli, hujan, panas. Ini yang saya gak pernah lupa. Karena mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan satu kerinduan yang dalam. Takut akan Tuhan. Dan bagi orang Israel, ibadah adalah sentral kehidupan mereka. Mereka harus datang dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita koreksi. Apa motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan. Dengan perkembangan gereja yang saat ini semakin menghebat, kita bisa lihat di luar mega church. Ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang berkumpul dalam satu gereja yang besar. Kita pasti senang dengan gereja-gereja seperti itu. Kadang-kadang gereja bisa menjadi satu tempat pertemuan, pertunjukan. Kenapa mau datang ke gereja? Asik. Ramai. Seperti suatu pertunjukan. Gereja juga bisa menjadi satu ajang pertemuan bisnis. Kenapa datang ke gereja? Teman-teman saya para bisnismen di sana akan kumpul semua. Makanya saya nggak boleh nanti kalau misalnya kita nggak ketemu sama mereka, kantong lepas. Gitu ya. Saudara, tapi harus diingat bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu yang paling pertama. Karena kita harus takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita beribadah. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah kepala keluarga atau orang tua itu menentukan anak datang kepada kita. Saya pernah sampaikan ini kepada anak-anak saya. Saya bacakan firman Tuhan. Dengan bagian ini, saya mau kita semua komitmen sebagai satu keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau nggak yuk datang kepada Tuhan? Saya jelaskan dan lihat mereka satu persatu.
Kesia, Karis, Clement, saya jelaskan. Kita mau menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan turun-temurun. Anak cucu kita mau untuk diberkati oleh Tuhan. Dan saya warning kepada mereka, iblis begitu jahat, mau menghancurkan setiap keluarga Kristen, termasuk kita loh, jadi target. Saya mau keluarga ini hidup dengan takut akan Tuhan, dan tidak ada tawar-tawaran. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel, Yosua katakan, dan dia berdiri dengan tegak, dengan tidak ragu-ragu, kami, keluarga kami, akan beribadah kepada Tuhan. Dia memberikan satu pilihan. Bagaimana? You masih mau beribadah kepada Tuhan nggak? Tapi kami, kata Yosua, saya akan bawa keluarga ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, pemimpin itu harus menjadi contoh. Betul? Orang tua harus menjadi contoh. Istri saya warning kepada saya berkali-kali. Dan sadarkan. Ingat, you adalah kepala keluarga. You harus memberi contoh. Saudara, kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Masalah iman mungkin di Amerika menjadi suatu masalah yang lain. Betul? Di mana di sini adalah negara yang memberikan kebebasan kepada anak-anak. Setelah umur 18 tahun, you bebas untuk menentukan. Dan orang tua nggak boleh maksa. Kalau orang tua maksa bisa dilaporin, betul? Bisa berurusan dengan polisi, pemerintah. Kalau suatu hari saya bawa anak saya ke sini, maka saya akan katakan kepada anak saya, peraturan di Amerika begini. Peraturan di China begono waktu you tinggal di China. Tapi dalam keluarga kita, kita punya peraturan sendiri. Di mana keluarga kita memegang dasar dan otoritas yang tertinggi adalah firman Tuhan. Berani saudara katakan seperti itu? Di dalam keluargamu? Berani? Saya mau tantang. Berani? Hah? Otoritas di dalam keluarga kita yang tertinggi bukan peraturan Amerika, tetapi peraturan daripada firman Tuhan. Saudara, kalau kita nggak punya keyakinan kepada Tuhan, maka kita akan takut untuk bersikap. Kalau kita nggak punya keyakinan terhadap firman Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita akan terbawa hanyut dengan semua peraturan dunia ini. Kalau kita tidak punya kesungguhan dengan Tuhan, maka kita lebih takut kepada peraturan negara daripada firman Tuhan. Itulah kenapa orang-orang Kristen pada saat ini dikalahkan oleh dunia. Karena seperti New Age Movement, masuk dengan sangat halus sekali. Agama-agama lain masuk dengan sangat halus sekali. Dan orang Kristen tidak punya otoritas firman Tuhan. Orang Kristen tidak punya kekuatan bahwa saya harus lebih percaya Tuhan daripada semua peraturan-peraturan ini. Saya bukan menentang, tetapi saya mau berdiri di dalam iman. Termasuk di Indonesia. Termasuk ketika saya di China. Saya katakan kepada anak-anak, mereka boleh tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh ateis. Tapi saya mau katakan, keluarga kita adalah keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan harus memegang firman Tuhan di atas segala-galanya. Percuma kita ngomong hebat-hebat, saudara, tanpa suatu komitmen dan integritas untuk datang kepada Tuhan. Percuma. Hal apa yang kita perlu lebih maju dalam kehidupan ini? Kalau kita nggak punya pegangan yang sungguh-sungguh.
Saudara, kalau kita menjadi seseorang yang sungguh-sungguh mau maju, melangkah, punya komitmen, saudara, maka kita mempunyai impact terhadap keluarga. Keluargamu akan menjadi keluarga seperti apa, anak-anakmu, cucu-cucumu akan menjadi seperti apa, itu ditentukan daripada saya. Amin. Halo? Amin. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya? Sebagai pemimpin, kepala keluarga, harus berdiri sebagai seorang pemimpin. Jangan selalu toleransi dan terlalu tolerir. Dan akhirnya hanyut di mana-mana. Dalam pekerjaan, kita bisa berdiri sebagai orang yang percaya. Kesia, suatu hari, karena dia belajar ginekolog dalam masalah kandungan dan kewanitaan, kemudian diberikan kesempatan oleh gurunya, karena Kesia menjadi, dapat dikatakan, sangat dipercayakan oleh gurunya, oleh dosennya. Saya berikan kesempatan kamu untuk aborsi. Di China itu legal, nggak masalah, ditawarin. Tiap kali istri saya mau waktu pas lagi hamil, ditawarinnya mau diteruskan atau digugur, ditawarin. Saudara, dosen itu katakan, you dapat kesempatan untuk abortion seorang wanita. Wah, dia bergumul sekali, dia berdoa. Dan kemudian dia katakan pada dosen, sorry, saya tidak bisa lakukan hal itu. Dosennya kaget. Kenapa? Semua murid pengen kesempatan emas ini. You nggak mau? Nggak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan iman. Saudara, banyak kesempatan yang akan ditawarkan di dalam hidup kita, tapi itu akan bertentangan dengan iman kita atau tidak? Ya, pekerjaan, pelayanan. Kalau kita mempunyai suatu kesungguhan untuk selangkah lebih maju, maka saya percaya pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara mau pelayanan gerejamu diberkati oleh Tuhan? Mulailah dari diri kita sendiri. Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, sekali lagi itu sangat penting untuk takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mohon kesediaan untuk Ibu Grace untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau membuka isi hatimu melalui firman yang kami sudah dengar. Betapa Engkau ingin Tuhan untuk kami anak-anak-Mu tidak diam di tempat yang sama. Tetapi kami boleh semakin hari semakin lebih serupa dengan Engkau. Kami maju mengambil Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang Maha tahu apa keberadaan kami, di level mana kami berada Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini sudah mendengar firman-Mu. Biarlah ini menjadi satu kesempatan buat kami berpikir, mengevaluasi diri kami, di mana kami berada, dan langkah apa yang Engkau ingin untuk kami maju dalam mengiring Engkau. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kalau selama ini Tuhan, kami mengabaikan hal-hal yang mungkin Engkau mau kami lakukan.
Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menurut apa yang menjadi rencana kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengeraskan hati. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga bahkan tidak peduli. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh semakin hari semakin menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mau taat dan setia. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang restore Tuhan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Bukan hanya untuk kami dengar dan kami lupakan. Tetapi biarlah itu boleh dilakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi firman yang menghidupkan kami. Kami tidak mau Tuhan mendengar firman hanya untuk sampai di telinga kami, di pikiran kami, dilupakan. Tetapi biarlah itu boleh dilakukan di dalam hidup kami sehingga itu boleh mengubah hidup kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang harus mengambil keputusan hari-hari ini, saat-saat ini Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau yang menggerakkan hati kami Tuhan. Biarlah ada keberanian untuk melangkah, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang turun dari surga ke dunia ini. Hanya Engkau yang tahu jalan, karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kami percaya Tuhan kepada-Mu saja. Dan kalau di antara kami ada yang harus mengambil keputusan di dalam keluarga kami Tuhan, untuk kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, mengikuti setiap kebenaran firman-Mu, biarlah itu juga boleh menjadi satu keputusan kami. Sekeluarga kami seperti Yosua katakan, kami mau mengikut Engkau. Kalau ada keputusan-keputusan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis Tuhan, yang saat ini mungkin kami ada di persimpangan, mau mengambil keputusan, biarlah firman-Mu itu yang menjadi landasan pegangan kami. Kalau itu adalah keputusan di dalam pelayanan kami, dalam hidup mengikuti Engkau Tuhan, biarlah sekali lagi firman-Mu Tuhan menjadi guidance bagi kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan, ke arah mana kami harus melangkah. Tuhan, terima kasih. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa menuntun langkah hidup kami dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain, dari level satu ke level yang lebih tinggi lagi. Kami mau naik terus bersama-Mu Tuhan, dan bersama-Mu kami akan terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk Pak Roni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan apa yang dibutuhkannya Tuhan. Biar urapan-Mu senantiasa ada padanya, dan pakai Pak Roni untuk menjadi alat-Mu di kemudian hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup yang diberkati, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Terima kasih saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Grace. Saudara, puji Tuhan, ada 3 teman kita yang dalam beberapa waktu ini mengambil suatu komitmen dan keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Apa? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan untuk 3 teman ini mungkin mau menyaksikan dan kemudian kita mau mendoakan mereka. Silakan mungkin dari Ibu Bi, silakan. Tapi satu-satu. Ya. First of all, I really want to thank you, everybody,
Knowing is a blessing. Amen. I need a lot of support. Thank you so much. You introduced some to the church this year. I hope I can remember to see from yesterday to make a really commitment. And that's really the struggle for me. And I need everybody to support me. Like Indira said, you never know what's going on, what's going to be happening tomorrow. So the time is now. And I think that's all I say. Thank you, everybody. I'm so blessed that everybody is here. Thank you. Begitu kan, kemarin Ibu Bi berkomitmen dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lama menjadi anak Tuhan, tapi nggak tahu, nggak mengerti. Menjadi orang Kristen maksud saya, bahwa dia membutuhkan yang lebih deep daripada only religion. Tapi dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan. Silakan, siapa? Si Acun. Sebisanya. Iya. Sebisanya. Selamat siang semuanya. Ya, saya udah masuk di gereja itu udah 40 tahun lebih, nggak tahu apa artinya. Kita diajak dengan teman-teman kemana aja, Kristen, Advent, semua diajak Buddha. Katanya bilang teman itu Tuhan satu. Sebenarnya saya bilang saya itu permanjen Katolik itu sama. Jadi saya nggak mengerti. Ketemu Pak Romi sama Bu Anggian kasih saya pelajaran, saya sekarang mengerti apanya itu Tuhan Juru Selamat kita. Terima kasih. Minggu lalu, silakan. Selamat siang. Acu ini udah lama, udah tadinya Buddha karena dari Katolik dan yang meninggal itu Wendy, sampai saya udah nggak ada, jadi saya ikut gereja itu pendeta Saud sampai permanjen. Saya juga nggak ngerti, akhirnya sampai ngerti sekarang dari Wawa itu kita kenal Wawa udah 20 tahun ini baru ketemu lagi hubungan. Jadi saya diajak ke sini ketemu Pak Roni, ini apa pendeta Indian suaminya saya udah kenal lama. Sekarang sering diajak dari Kongkot, dari mana aja udah aktif ke Kristen. Sekarang saya baru ngerti kenal Pak Roni ini, sering ke gereja, tadi nggak ngerti. Saya berterima kasih, saya udah percaya Tuhan bimbing saya, penyakit saya disembuhkan. Saya banyak terima kasih. Jadi sekarang saya turut ke gereja ini, dia sembuhkan segala penyakit saya. Tuhan dekat dari hati saya. Terima kasih. Terima kasih.
sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, si Acu terima Tuhan Yesus. Waktu istri saya tanya, pernah nggak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang belum terima Tuhan Yesus dan mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga boleh pada hari ini. Tapi Acu, terus Ibu Bi silakan maju ke depan. Kita mau doakan mereka supaya Tuhan sungguh boleh jamah, teguhkan. Minta hamba-hamba Tuhan juga untuk maju ke depan. Karena kita tahu di satu sisi situasi bahwa kekristenan kita sangat diincar oleh iblis. Iblis nggak suka kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, saya percaya ada perlindungan daripada Tuhan. Dan suatu hari, kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita benar-benar akan bertemu dengan Tuhan. Dan suatu hari kita akan bersama-sama dalam satu tubuh kemuliaan dengan Tuhan Yesus di surga. Sekali lagi ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa. Saya percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tolong saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Saya mau mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya percaya sejak saat ini, kalau saya mati, saya bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan untuk Ibu Bi, Caci ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Supaya mulai saat ini mereka sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Tahu posisi mereka ya Tuhan. Mereka adalah anak Tuhan. Tahu posisi mereka. Mereka mendapatkan dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan memprotek hidup mereka. Supaya Tuhan menjauhkan, menghancurkan akan setiap kuasa-kuasa iblis yang mau menyerang mereka, yang mau mempengaruhi hati dan pikiran mereka, yang memberikan beban kepada mereka dan keraguan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kuasa iblis yang menjadi kutuk buat mereka, untuk masa lalu mereka, untuk hubungan-hubungan dengan nenek moyang, setiap kutuk kami sungguh putuskan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini mereka menerima berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya itu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mulai saat ini Tuhan Yesus menyertai, memberkati, menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ciacu ini kalau ke gereja cukup jauh dari downtown San Francisco. Naik Mercy sampai ke gereja. Katanya. Naik kereta, saudara. Naik BART. Dijemput kalau nggak Pak Roni, Pak Wira, atau Pak Aguan. Setiap minggu Joyce ke gereja. Jadi untuk ke gereja ini perjuangan mereka luar biasa. Saya kadang-kadang kesian banget ngelihat Ciaju. Bukan hanya bawa diri, tapi bawa genggolan semuanya. Ke gereja saya bilang, jangan bawa apa-apa ke sini karena banyak sekali barangnya, roti dibawa. Kasih itu juga. Iya, buat kita jemaat di gereja juga luar biasa. Tuhan memperbaharui hidup mereka dengan sangat luar biasa. Bukan karena mereka bawa roti, tetapi Tuhan menggerakkan. Ya. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin bersatu menopang kerohanian mereka. Walaupun nanti saya ada di sini bulan depan, tetapi saya percaya ada banyak teman-teman yang menyertai dan beserta dengan Ciacun, Ciaciu, Ibu Bi, ya, yang saling menopang. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Wira. Masih ada pengumuman dan sebagainya, silakan. Puji Tuhan. Dan kalau ada saudara-saudara yang masih memikirkan tapi belum mengambil keputusan, saudara masih menunggu apa lagi? Hidup kita tidak ada yang tahu. Kita keluar dari sini juga tidak ada yang menjamin kita bisa sampai rumah yang sama, tidak ada yang tahu. Kalau saudara belum mengambil keputusan, pikirkan baik-baik. Saudara tidak perlu mengalami ritual yang macam-macam. Saudara percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Oke, happy birthday, semua bisa diikutin. Oke, small group yang belum ikutan bisa ikut. Prayer team Rabu ini, minggu depan, sorry, minggu depan. Persembahan bisa online, ada juga kotak persembahan di sana, bisa memberi cek. Oke, kasih alamat ini. Oke, apalagi? Udah? Oke. Ya sudah, di sini dulu. Ada tambahan apa lagi? Hah? Nggak mau pulang? Kita teruskan lagi. Tanggal 23. Tanggal 23. Bukan senior yang terakhir bulan ini. Pertemuan senior, oke. Yang di Zoom kalau nggak dengar tanggal 23. Jadi kalau senior, tuan rumahnya, oke. Tuan rumahnya bilang yang tidak senior pun boleh datang. Oke, tidak harus senior. Apalagi, ya. Oh, mau nyanyi? Silakan. Silakan Bibi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita nyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu
sekelilingku. Berikan ku hati dan nanti penutup nanti saya serahkan kepada Ibu Grace untuk memberikan berkat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sungguh boleh datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Dengan semua kelemahan tubuh mereka. Untuk Tante Ruth ya Tuhan. Untuk Om Joseph. Untuk Tante Christine. Untuk saudara kami Ita juga ya Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang di sini ya Bapak. Untuk Ciacu juga ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jamah setiap bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh serahkan juga setiap persoalan-persoalan, tantangan yang dihadapi setiap saudara-saudara kami. Tuhan, kami sungguh serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan Yesus. Untuk gereja ini Tuhan. Supaya boleh terus mempunyai fire, mempunyai satu semangat, kesungguhan, dibangun oleh kekuatan daripada Engkau. Bahkan kami sungguh menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Ibu Grace, Pak Yudi, setiap pengurus ke dalam tangan Tuhan. Jamah Tuhan Yesus yang boleh memberikan kekuatan khusus dan campur tangan di dalam hidup mereka. Memberikan visi. Bahkan semua jemaat boleh terus dipersatukan di dalam Engkau ya Bapak. Kami berdoa Tuhan. Hanya Tuhan yang memimpin step by step ya Tuhan. Rencana-rencana ke depan kami semua serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Demikian juga ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk negara Amerika ini. Tuhan tolong supaya kami tidak terlena dengan situasi yang enak. Tapi juga terlena dengan bisikan iblis. Terlena untuk jauh dari Tuhan. Tuhan tolong dekatkan hati kami untuk sungguh-sungguh kami melekat dengan Engkau. Karena iblis pasti tidak suka. Tapi Tuhan mau supaya kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Karena kami adalah ciptaan daripada Tuhan. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Karena kami adalah milik daripada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berkati untuk setiap situasi di negara ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Supaya dari presiden sampai semua pejabat rakyat Amerika, balikan mereka Tuhan Yesus untuk kembali mencari Tuhan. Tuhan tahu untuk banyak peraturan-peraturan dunia yang masuk di negara yang bebas ini, yang menghancurkan nilai-nilai kekristenan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, patahkan setiap kuasa-kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya negara ini boleh kembali menjadi milik-Mu ya Bapa. Supaya mereka kembali menyembah akan Engkau, mengutamakan akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk masih banyak suku-suku, orang-orang yang belum terjangkau oleh Tuhan di negara ini. Tuhan menggerakkan akan gereja-gereja Tuhan untuk memikirkan, untuk mereka berusaha bagaimana supaya bangsa Amerika boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan untuk situasi dunia juga saat ini. Untuk Rusia, Ukraina, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan menolong untuk negara yang terjajah dan hancur di Ukraina Tuhan. Untuk rakyat yang saat ini sedang terpencar di mana-mana. Untuk perjuangan mereka ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh menghiburkan, memberikan kekuatan. Kami berdoa dengan kuasa-Mu supaya perang dihentikan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan berbuat sesuatu kepada Rusia, kepada para pemimpinnya, supaya Tuhan patahkan akan kuasa-kuasa iblis yang memakai mereka untuk menghancurkan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, kami mau bersyukur dan menyerahkan. Dan setiap kami di sini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, anak-anak, cucu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Untuk dapat hidup penuh. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, membimbing, menuntun kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Dan semua berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Mari yang percaya kita katakan, amin. Dalam kemudian jatuh hukum dan musik yang berpati selamat dari Minggu.